Kali ini kita akan membahas apa itu korupsi. Ada yang pernah melakukan ini biar nilai ujian skripsinya dapat bagus atau jalannya sidang skripsi jadi lebih mulus? Pak, ini saya bawain kue buat Bapak untuk menemani proses sidang hari ini. Ini kuenya lagi viral loh Pak, harus PO beberapa hari. Wah, terima kasih. Atau seperti ini. Anak saya aman kan? Bisa masuk? Aman dong Bu, pasti masuk. Memangnya apa yang salah sama dua kejadian tadi? Mungkin kamu menganggapnya itu hal yang biasa. Tapi sebenarnya itu bagian dari gratifikasi dan juga suap yang bisa menjadi tindak pidana korupsi. Meledak. Tunggu dulu, bukannya korupsi itu yang seperti ini? Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo resmi ditahan oleh KPK. Syahrul ditetapkan tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Syahrul diduga memeras pejabat eselon 1 dan 2 Kementan dengan setoran wajib 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat setiap bulannya. Sebenarnya, korupsi itu bukan cuma kasus yang berkaitan dengan uang negara, seperti kasus-kasus yang menyeret banyak pejabat besar dan bisa merugikan negara yang nilainya bisa sampai miliaran atau triliunan. Kalau yang kelas kakap begitu sih, bisa kita sebut sebagai grand corruption. Korupsi yang berkaitan dengan uang negara seperti itu, dampaknya bikin penderitaan kepada yang seharusnya dapat bansos dengan baik, jadi turun kualitasnya. Membuat kita masyarakat bete dan jadi nggak karuan. Yang kayak gini juga masuk grand corruption nih. Yang nikmatin cuma sekelintir keluarga, yang sengsara satu negara. Termasuk membayar cicilan mobil SYL dan perawatan wajah keluarga. Nah, ada loh korupsi kecil-kecilan yang banyak terjadi di sekitar kita. Yang saking seringnya terjadi dan skalanya kecil, orang jadi menganggap biasa aja. Biasanya banyak terjadi di pelayanan publik. Ini namanya petty corruption. Di kampus sendiri juga bisa terjadi, seperti mahasiswa yang kasih hadiah buat dosen biar nilainya bagus. Kan kalau kasih dosen hadiah nggak merugikan negara. Memang nggak merugikan negara sih, tapi coba kita kulik arti kata korupsi sendiri. Kalau dari bahasa Belandanya itu korupsi, dan kalau merujuk ke bahasa Latinnya itu corruptio atau corruptus yang artinya kerusakan atau kebejatan. Jadi sebenarnya yang jadi inti dari tindakan korupsi itu hal yang enggak benarnya yang bikin kerusakan. Kalau dalam bahasa Indonesia, korupsi arti sederhananya kebusukan, kerusakan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral. Jadi korupsi itu bisa mencakup berbagai tindakan yang tidak etis, menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tahu nggak, kalau sampai ada tindakan melawan hukum seperti penyalahgunaan kekuasaan, itu sudah masuk ke dalam tindak pidana korupsi loh, yang bisa membuat kita diproses secara hukum. Saya akan bawa kamu ke jahanam. Memberi dosen hadiah biar nilai kita bagus, minta kuota khusus buat masuk kampus, memang nggak merugikan negara. Tapi kan itu demi kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Oke, paham. Nggak mau dong menganggap normal hal-hal yang terlihat kecil yang ternyata jadi bibit perilaku koruptif. Bisa-bisa saat kelak kita menduduki posisi penting lalu kita menerima berbagai hadiah dari pengusaha yang mempunyai kepentingan, maka kita juga menormalisasi hal ini. Padahal senyatanya dampaknya bisa sangat fenomenal. Atau meremehkan dengan berpikir, potong aja bansosnya, per orang Rp10.000, kan jumlahnya kecil. Padahal Rp10.000 yang diambil dari setiap orang itu bisa membuat orang lain kelaparan. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Kamu pikir ini cuma soal urusan bisnis? Bukan. Kalau segala urusan diakali dan dikorupsi, dampaknya ya seperti ini. Alam rusak, korban nyawa, dan habitat alami yang harusnya dilindungi jadi mati. Generasi selanjutnya mau hidup gimana? Sebanyak 14 korban ditemukan tewas dan sedikitnya 8 masih hilang. Faktanya, dari data KPK sendiri menunjukkan pelaku tindak korupsi yang paling banyak itu dari sektor swasta loh. Merujuk data statistik penanganan perkara KPK dari tahun 2004 sampai semester pertama tahun 2023, ada sekitar 399 modus yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam tindak pidana korupsi. Paling banyak adalah penyuapan. Bayangkan kalau hal-hal kecil yang jadi bibit perilaku koruptif tadi enggak dinormalisasi.
nggak perlu ngasih sogokan ke dosen demi nilai bagus, punya integritas, dan nggak tergoda sama iming-iming yang bisa bikin cuan sementara tanpa berpikir dampak panjangnya. Kalau aja pejabat dan pengusaha kita nggak serakah, nggak terima suap, anti gratifikasi, dan punya integritas, nggak akan ada cerita anak sekolah menyeberang di jembatan gantung yang sudah reyor. Mungkin mereka cukup jalan kaki 5 menit karena pembangunan sekolah sudah merata. Nggak ada jalanan berlubang dan tambal sulam, yang ada jalanan mulus dan transportasi umum memadai. Nggak ada lagi orang KO karena harga sembako selangit, semua masyarakat bisa makan sepiring cukup. Investor dan perusahaan-perusahaan internasional juga makin percaya buat berinvestasi di Indonesia. Jadi, apakah kamu sudah paham apa itu korupsi dan bagaimana bentuk-bentuk korupsi? Apakah dampak korupsi yang kamu lihat dalam video ini sudah cukup untuk membuatmu tidak korupsi dan mau melawan korupsi? Coba renungkan kembali, hal-hal yang mungkin kamu anggap kecil sebenarnya bisa menjadi awal mula dari perilaku koruptif yang destruktif. Masih mau menormalisasi?